Wih, keluar. Oke teman-teman, nah kita sekarang udah bisa lihat nih inkubatornya yang bisa dibilang sangat sederhana gitu ya, karena awalnya saya hanya mencoba-coba gitu ya, dan inkubator ini juga cukup terjangkau gitu harganya ya, dan alhamdulillah sih berhasil gitu berkat coba-coba, dan dengan inkubator yang sederhana ini akhirnya berhasil gitu saya untuk beternak murai batu dengan inkubator gitu ya. Dan hasilnya sudah ada, nanti dari yang sudah menetas lalu saya pindahkan ke kandang sebagai inkubator juga. Ini juga dadakan juga sebenarnya. Biasanya kalau teman-teman lain kan di dalam kotak gitu ya, diberi lampu yang agak safety gitu ya, karena kalau saya agak darurat gitu ya, jadi sederhana aja, tapi alhamdulillah hidup juga gitu, lancar juga semuanya gitu, dan nggak ada kendala. Dan teman-teman, seperti saya bilang tadi, setelah menggunakan inkubator dan berhasil menetas, disitulah tantangannya. Jadi seperti yang saya alami, dan mungkin udah banyak teman-teman yang juga paham gitu ya, bahwa fase krisis atau saat-saat kritisnya anakan murai batu itu di usia 0 sampai 4 hari. Nah, saya tuh sebelumnya juga setelah menetas itu dari 2 telur yang menetas, anakannya 1 yang selamat gitu ya. Terus periode berikutnya 2 telur menetas, 2-duanya nggak selamat gitu ya. Dan saya di situ sempat kebingungan juga, kira-kira gimana sih solusinya. Nah, ternyata setelah saya cari-cari dan tanya-tanya juga ke teman-teman, ternyata ada triknya, ada tipsnya gitu ya, supaya di usia 0, anakan murai batu di usia 0 sampai 4 hari itu bisa lancar gitu ya, selamat dan bisa hidup melewati masa kritisnya itu. Jadi usia 0 sampai 4 hari itu anakan murai batu kan memang pencernaannya belum berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kita memang harus benar-benar fokus untuk merawat anakan itu. Jadi ada kejadian untuk anakan murai batu yang sebelumnya mati itu, karena posisi anakan murai batu itu kekenyangan gitu. Jadi kekenyangan sehingga dia tidak mau makan, mulutnya tidak mangap, akhirnya mati gitu. Dan solusinya nih ya, menurut yang saya dapat info juga dari teman-teman, dan saya banyak nonton juga, cari-cari referensi di berbagai macam internet gitu ya. Jadi anakan murai batu yang tidak mau makan itu karena perutnya itu kenyang, jadi pencernaannya belum lancar, jadi perutnya kenyang sehingga dia tidak mau makan lagi. Nah, solusinya adalah saya menggunakan hanya dengan ini, tusuk gigi ini, tusuk gigi yang plastik, ujungnya itu lancip, saya tumpulkan, saya bakar sedikit sehingga tumpul, lalu saya oleskan dengan minyak sayur atau olive oil gitu ya, yang kira-kira nggak terlalu berbahaya. Alat ini yang saya gunakan untuk memasukkan ke dalam duburnya anakan murai batu. Jadi saya masukkan perlahan-lahan, dan pastikan di duburnya itu juga diolesi minyak. Jadi saya masukkan dan sedikit korek-korek gitu ya, korek-korek supaya kotoran yang tadinya tidak bisa keluar itu bisa keluar gitu. Jadi sedikit saya korek, saya lebarkan gitu ya,
setelah akhirnya keluar gitu ya, kita diamkan dulu anakannya. Jadi setelah anakan murai batu itu mengeluarkan kotorannya, kita diamkan 5 menit. Saya jamin setelah 5 menit itu anakan murai batu mangap lagi dan mau makan lagi. Jadi itulah tipsnya, memberikan makan atau ngeloloh anakan murai batu di saat-saat kritis. Kalau saya sendiri berpikir saya akan memberikan makan anakan murai batu itu usia 0 sampai dewasa, sampai usia 14 hari itu sekenyang-kenyangnya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang menyarankan jangan kasih banyak-banyak. Saya juga sudah coba gitu, tidak terlalu banyak tapi ujung-ujungnya mampet juga gitu ya pencernaannya. Jadi dengan saya tahu solusinya atau tipsnya itu, jadi udah saya sekarang ini pokoknya kasih makan sebanyak-banyaknya dan saya nggak khawatir lagi kalau mampet atau pencernaannya nggak lancar. Jadi solusinya ya dengan tusuk gigi ini, saya korek, setelah keluar 5 menit anakan murai batu mau makan lagi gitu. Ya teman-teman, ini murai batunya, anakan murai batu hasil dari mesin inkubator dan saya lolos sendiri. Usianya kalau yang ini kurang lebih 10 atau 11 hari gitu ya. Mungkin besok sudah saya harus taruh tangkringan supaya dia belajar nangkring dan supaya juga udah terbiasa gitu ya di tangkringan. Lalu yang ini kebetulan karena memang saya berternak murai secara poligami gitu ya, jadi indukan betinanya dua-duanya produksi dengan satu jantan. Nah ini untuk anakan yang kedua yang kurang lebih usianya 5 atau 6 hari gitu ya. Jadi jedanya itu memang 5 hari gitu, jedanya 5 hari. Jadi saat menetas yang pertama 5 hari kemudian periode yang kedua netas juga gitu ya. Dan posisi sekarang indukannya sudah mulai bertelur lagi gitu ya. Jadi memang nggak berhenti gitu ya, terus. Itulah kelebihannya menggunakan mesin inkubator ini atau mesin tetas ini. Jadi lebih cepat gitu ya. Jadi telurnya kita ambil 10 hari netas nelor lagi, kita masukin lagi dan begitu terus selanjutnya gitu. Jadi itulah keuntungannya punya mesin tetas ini. Dan mesin tetas ini masih tetap saya pakai dan sekarang posisi saya isi telur ayam gitu ya karena menunggu. Jadi saya telur murai batu itu saya ambil itu nggak baru nelor saya ambil gitu. Saya diamkan dulu indukannya mengeram kurang lebih 8 atau 7 hari supaya saya bisa ngeliat bahwa telur itu ngisi atau enggak gitu ya. Jadi kalau udah lewat 5 hari itu kan baru ketahuan tuh telur itu ngisi atau enggak gitu. Jadi setelah 5 hari atau 7 hari, 8 hari gitu saya ambil, saya cek kalau sudah kelihatan berurat artinya itu ngisi dan saya teruskan di mesin tetas ini. Dan mungkin untuk kedepannya kalau produksinya lancar dan banyak, kayaknya saya juga mau upgrade nih mesin tetas gitu. Jadi sambil nunggu produksinya lancar, kalau udah banyak lagi, mudah-mudahan sih insya Allah cari mesin tetas yang baru yang mungkin kapasitasnya agak lebih gede gitu. Kalau ini kapasitasnya, kalau untuk telur ayam tuh cuma 6 butir gitu ya. Kalau untuk telur murai 12 sih mungkin masih muat gitu kalau telur murai gitu ya. Tapi kan karena di sini juga selain murai ada ayam, ada burung-burung yang lain, ada kacer, nanti ada keledekan, ada jenis-jenis burung. Jadi itu yang harus saya persiapkan. Makanya insya Allah nanti bisa upgrade. Ya teman-teman, kalau saya nih pakai mesin tetas ini yang sederhana ini, yang kecil ini, kalau suhunya itu sih saya untuk murai batu suhunya di kisaran 37,5 sampai 38 gitu. Itu sih yang saya rate suhunya yang saya pakai gitu ya. Dan
alhamdulillah berhasil terus gitu di rentang suhu tersebut gitu. Dan pengaturan karena ini otomatis gitu, jadi telurnya itu berputar otomatis. Saya putar itu setiap 3 jam sekali gitu. Jadi setiap 3 jam sekali mesin ini akan memutar telur secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu membolak-balikan telurnya gitu. Jadi kita diamkan udah otomatis saja. Dan jangan lupa untuk menjaga kelembapan, kita sediakan kayak apa ya, piring gini untuk menampung air supaya kelembapannya terjaga gitu. Nah, ketika telur itu sudah menetas dan usia 0 hari, itu mungkin saat-saat yang rawan seperti yang saya bilang tadi. Di usia 0 hari itu, jadi setelah baru menetas, saya diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit di dalam mesin tetas. Tapi jangan lupa mesin pemutarnya itu kita matikan supaya nanti anakan yang baru menetas itu tidak tergiling gitu ya dengan mesinnya itu. Jadi setelah menetas saya diamkan 15 menit. Setelah 15 menit saya pindahkan ke tempat ini, inkubator darurat ini. Setelah itu pakan pertama sebaiknya yang kita berikan di usia 0 hari itu memang kroto gitu. Jadi kroto yang kecil itu, yang putih itu, jadi kita kasihkan. Tapi jangan yang kapsul ya, maksudnya jangan telur yang belum berbentuk gitu. Jadi kroto yang sudah berbentuk tapi putih gitu. Itu yang kita kasih 1 aja untuk pertama kali gitu. Setelah 1, nanti berikutnya kita bisa tambahkan 2 atau 3. Dan selebihnya kalau saya sekenyangnya aja sampai dia, kalau selama masih dia mangap saya kasih sampai dia kenyang, sampai dia nggak mangap lagi. Nah, kalau misalnya kejadian dia mampet lagi, seperti yang saya tadi bilang, solusinya yaitu dengan tusuk gigi. Selain kroto gitu ya, mungkin pengalaman saya di saat susah gitu mencari kroto, atau kedapatan saya misalnya kayak kemarin ini menetas di malam hari gitu, jadi saya bingung cari kroto gitu. Nah, saya kebetulan dari sebelumnya itu menyediakan pur khusus lolohan gitu ya, pur lolohan khusus lolohan. Jadi ketika menetas saya simple sih sebenarnya, tinggal rendam dengan air panas sampai dia lunak gitu ya. Ketika lunak kita kasihkan ke anakan murai batu. Itu saya coba di usia 0 hari dan alhamdulillah sehat-sehat juga burungnya gitu ya. Tapi usahakan sih kalau saya lebih baik sih kroto untuk di usia 0 kira-kira sampai 2 atau 3 hari. Setelah itu full pakai pur lolohan gitu. Dan teman-teman juga banyak pilihan untuk pur lolohan ini, banyak juga di kios-kios dan mudah juga didapatkan. Nah, selain kroto, pur lolohan, pernah juga dan beberapa kali saya pakai juga jangkrik gitu ya. Jadi jangkrik itu kita buang kakinya, kita buang kepalanya, jadi sisakan badannya. Kalau untuk usia 2 hari atau pernah 1 hari itu saya cari jangkrik yang kecil gitu ya. Jangkrik yang kecil itu saya kasih di usia 0 hari dan berhasil juga gitu ya, maksudnya nggak ada masalah gitu, nggak ada kendala. Dan di usia di atas 4 hari itu kalau saya mau kasih jangkrik itu saya tambahkan kalsium. Kalsiumnya itu bisa dari tulang sotong atau banyak kalsium yang kemasan gitu ya. Kalau saya sih pakainya tepung tulang sotong gitu. Jadi jangkrik ujungnya itu yang kepalanya dicopot itu saya celupkan dikit bubuk tepungnya itu, baru saya lolokan ke anakan murai batu untuk menambah kalsium supaya tulangnya kuat dan mencegah kelumpuhan juga sih. Jadi banyak juga anakan murai batu yang lumpuh karena kekurangan kalsium gitu. Salah satunya ya kita harus berikan kalsium yang cukup untuk anakan murai batu. Ya,
teman-teman, jadi rasanya itu setelah tahu seluk-beluknya dari awal sampai akhir, bagaimana proses membesarkan atau menetaskan murai batu ini dari usia yang rentan gitu, itu akhirnya saya punya kepuasan sendiri gitu ya. Bahkan keluarga juga sering kepo gitu ya, ngelihat anakan tuh seneng banget lihat pertumbuhannya dari yang tadinya merah terus tiba-tiba sudah mulai keluar bulu. Itu mereka seneng gitu, kepo ngeliatin setiap saya mau loloh tuh. Dia ngintip gitu, ada istri, anak atau orang tua penasaran gimana sih perkembangannya gitu ya, karena seru gitu, mengasihkan. Memang menyita waktu, tapi kalau kita jalanin dengan senang, ya hasilnya juga nggak akan mengingkari gitu ya, nggak akan mengingkari hasilnya. Ya, dalam beternak murai batu pada intinya sih kita harus telaten, sabar, dan nggak gampang stres gitu ya. Nggak gampang stresnya artinya kita harus cari solusi dengan pengalaman-pengalaman kita, dan terutama pengalaman orang lain juga. Kita harus belajar dari orang lain, lalu kita praktekkan, karena juga beda-beda nih. Seperti orang bilang, lain chef, lain masakan gitu ya, jadi beda rasa. Seperti beternak murai batu pun juga begitu. Jadi ya teman-teman, kira-kira itulah yang bisa saya bagikan, pengalaman saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau belajar beternak atau yang mau mulai beternak. Oke teman-teman, begitulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang mau beternak dan yang juga mau meningkatkan produksinya supaya lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak lagi anakan-anakan murai batu. Salah satunya dengan cara menggunakan inkubator atau mesin tetas gitu ya. Jadi produksinya akan lebih banyak gitu ya dengan mesin tetas itu. Oke teman-teman, kira-kira sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat walaupun di masa pandemi ini. Salam lestari dan salam satu hobi.